Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risma Herawati selaku MC Hayu Belajar bareng Himas episode 8. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di acara Hayu Belajar bareng Himas episode 8 kali ini, kita kedatangan narasumber yaitu Kang Priyanggi Nugraha Iriana dengan moderator Kang Anggia Tresna Wibawa sebagai founder and CEO dari Hayu Group. Sebelum acara dimulai dan diserahkan kepada moderator, ada beberapa peraturan yang akan saya bacakan untuk para peserta yang mengikuti kegiatan Hayu Belajar bareng Himas episode 8 kali ini. Peraturannya antara lain, 1. Selama acara berlangsung, para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. 2. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan via PC kepada saya dengan format pengajuan yang dikirimkan melalui chat Zoom dan WhatsApp Group. 3. Peserta wajib mengisi absen di link yang sudah dikirimkan di WhatsApp Group dan chat Zoom karena untuk pendataan e-sertifikat. 4. Kepada peserta diharapkan untuk membuat review singkat pada template yang dikirimkan di WhatsApp Group, lalu diposting di Instagram masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag Himas Polban dan Hayu Belajar. Kemudian, untuk para peserta di akhir acara terdapat sesi foto, jadi dimohon untuk tidak meninggalkan room terlebih dahulu. Selama acara berlangsung, para peserta diharapkan untuk memperhatikan dengan baik. Kenapa? Karena akan ada kuis dari narasumber dan yang terbaik akan diberi hadiah dari narasumber. Selanjutnya, akan dipimpin oleh moderator. Dengan begitu, saya serahkan waktu dan tempat kepada Kang Anggia selaku moderator pada malam hari ini. Kepada Kang Anggia, saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi kembali teman-teman Himas Polban di program Hayu Belajar bareng Himas. Nggak kerasa ya udah masuk ke vol 8, udah masuk ke edisi ke-8 yang dimana edisi ke-8 ini kita akan ngobrol santai terkait leadership di dunia kerja. Kita akan belajar lebih tentang menjadi sosok leader itu seperti apa, ilmu-ilmu leadership itu seperti apa, khususnya di dunia kerja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menunggu. Mohon maaf ya kalau sempat menunggu karena saya tadi baru dapat kabar dari Kang Priyanggi bahwa Kang Priyanggi baru bisa join, tapi alhamdulillah saya lihat Kang Priyanggi udah masuk ya, udah ada bareng-bareng dengan kita. Jadi insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke acaranya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Kang Priyanggi. Udah ada belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi di pantai. Masa kagok kieu? Lain kagok kieu, namanya emang kudu kieu nya. Ya, kayak kita jadi teman-teman insyaallah malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang hebat, luar biasa, yaitu Kang Priyanggi. Kang Priyanggi ini kebetulan dulu bareng-bareng dengan saya di Angkatan 2010, Prodi Konstruksi Sipil, dan kebetulan Kang Priyanggi ini dulu sebagai Ketua Angkatan 2010. Nah, jadi ini Kang saya nih ya. Nah, sekarang Doi ini kerja di Pertamina EP. Kalau tidak salah sih emang setelah lulus, sempat kerja di konsultan perencana, tapi nggak lama dari itu keterima di Pertamina EP, dan akhirnya berkarir sampai sekarang. Jadi kalau ditanya jabatan, wah ini udah tinggi lah ya, udah tinggi. Nanti ngobrol lah ya, ngobrol langsung lah, bisa tanya langsung. Jadi nanti teman-teman bisa banyak nanya aja. Kayaknya sih Kang Priyanggi lebih banyak pengennya apa skemanya di Q&A ya, pengen banyak ditanya jawab. Jadi buat teman-teman yang emang ada pertanyaan bisa dipersiapkan dari sekarang, yang emang ingin kalau nggak salah ada hadiah ya, mau ada hadiah nih dari Kang Priyanggi. Jadi nanti mau ada kuis. Ulah kena. Saya nggak tahu nih ya. Ini tadi apa kemarin mendadak Im katanya, wah, aneh mau ngasih hadiah, mau ada kuis. Oh boleh, sok aja. Nanti dikirim lewat pos katanya, mini pos atunya. Hadiahnya didoain.
Oh gitu. Nyaci kowe atuh pira mae Pertamina dengan doa hungkul. Ya ini memang apa sih? eh ini santai kan Him ya, karena orang nggak biasa apa sih namanya nyampein sesuatu dengan formal-formal banget gitu. Jadi teman-teman nanti jangan terlalu kaget ya sama saya kayak gitu aja. Santai aja, santai. Antum ada pemateri nggak sih? Ada slide nggak? Pematerinya kan orang. Ya, maksudnya ada Yang slide tuh, bukan nggak ada pemateri, ada materi tuh. kebiasaan ribut di kampusnya ulah dibawa-bawa gerak. Nah, itu kan terkadang narasumber ini kan butuh, maksudnya ada slide nggak? Ada slide yang Ada orang share aja nanti ya berarti ya. Oke, sip. Jadi nanti bro, skemanya ada perkenalan dulu dari antum seperti apa, boleh menceritakan ke teman-teman, habis itu pemaparan materi, nanti di akhir baru kita ada Q&A. Nah, jadi skemanya santai aja, kita ngobrol relax, Kang. Nah, jadi biar semuanya enjoy lah ya menikmati ini. Ini minusnya online, nanti peserta bakal naik turun ya. Ini juga alhamdulillah baru 60, nanti sisanya semoga lebih cepat masuk. Meren ke zikiran keneh, bro. Tenang ya. Ker isa keneh. Oh, bisa gitu. Oke, udah siap lu materinya nih? Udah. Oke, udah nih setting share screen-nya. Ya. Buat teman-teman, jadi pemateri kali ini Prianggi Nugraha, dulunya Prodi Konstruksi Sipil 2010. Nah, aktif juga di himpunan sebagai ketua angkatan 2010. Baru nikah kemarin dengan anak sipil juga. Jadi buat kalian yang ingin menanyakan tips and trick juga boleh. Kan itu salah satu ilmu leadership, bro. Jadi berhasil. Oke ya, nanti insya Allah Kang Prianggi akan menceritakan dan diskusi terkait ilmu leadership. Oke Kang, insya Allah 2 jam ke depan kita akan ngobrol dengan Kang Prianggi tentang leadership. Itu 2 jam. Apa. 2 jam, bro. Sampai jam 9, insya Allah. Dan biasanya kalau banyak pertanyaan, biasanya sampai jam 9:30. Oke ya, mangga Kang Prianggi, waktu dan tempat dipersilakan. Kang Anggia. Jadi kalau udah share screen belum ini saya? Aman, bro. Masuk. Oke ya. Nggak bisa lihat chat ya? Oh, ini bisa. Bentar. Jarang pakai Zoom, biasanya pakai ini, apa sih namanya? MS Team. Mana sih? Oh, ini chat. Nah, udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kim, suara orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk, bro. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enjoy aja. Angkatan berapa aja ini teh? Hah? Ini peserta itu komplit ya, bro? Dari 2020, berarti maba meren ya? 2019, 18, 17, 16. 4 angkatan. 4 angkatan. Nggak ada. Betul, komplit. Penyusup nggak ada ya? Hah? Yang angkatan bawah lagi, maksudnya. Yang lebih tua nggak ada? 20 ada, bro. Yang paling muda angkatan 2020 nih, maba. Nggak, yang atasnya lagi. 2019, 18, 17 berarti. Mentok tuh di 17 berarti. Oke, ya udah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Prianggi Nugraha, Himas 2010. Alhamdulillah dapat kerjaan di Pertamina EP, Balongan di Indramayu. Memang benar pas lulus itu tuh bulan Juni saya terakhir TA. Sebelum wisuda sempat di konsultan selama 4 bulan. Nggak jauh-jauh di Gerlong, kemarin itu di Bina Nusa, 4 bulan. Kenapa saya ngambil konsultan? Karena memang rencananya sih tadinya mau ngambil beasiswa, kebetulan memang belum rezeki. Karena kondisi keluarga juga akhirnya mutusin buat kerja. Kebetulan juga dapat rezekinya di sini, di Pertamina, perusahaan yang saya baru tahu ketika saya lulus juga, bahwa ada yang namanya Pertamina. Akhirnya daftar, lolos, masuk Pertamina, udah kurang lebih 6 tahun berarti. 6 tahun, kalau tadi dengar katanya, kalau kerja nggak sesuai sama
sama ilmu di teknik sipil, alhamdulillah saya salah satu orang yang kerja di migas, tapi tetap ilmu sipilnya kepake. Saya di sini di bagian fasilitas sipil, judulnya memang perbaikan. Divisi saya divisi perbaikan maintenance. Cuman untuk pembangunan dari awal, mulai dari pembuatan kontrak hingga sampai invoice-nya, pelaksanaan sampai invoice itu saya yang ngurus. Itu kurang lebih kerjaan saya. Gak ada yang ditanya ya? Cukup ya? Baru juga mulai. Oh. Kemarin sebulan yang lalu, mungkin ya sebulan yang lalu sempat dikabarin sama Kahim, antum ngisi webinar ya? Boleh. Cuman perasaan udah nggak enak karena kalau saya udah dimintain tuh pasti lingkupannya nggak jauh-jauh. Solidaritas, loyalitas, kepemimpinan, ya leadership gitu-itu aja gitu ya. Nggak apa-apa, memang mungkin orang-orang lihatnya di sana ya nggak apa-apa. Bahas akhirnya leadership, Bang. Ya, udah paham, kata saya kayak gitu. Insya Allah sesuai sama tema yang diprogramkan sama Hayu Belajar sama Himas ini, bukan sama IKASI juga nih, Him? Sama IKASI, kan pematerinya orang IKASI Hungkul. Ya, sama IKASI. Nama acarana Hayu Belajar bareng Himas. Ya, siap. Insya Allah saya bakal sampaikan materi tentang leadership. Sempat Kahim juga ngasih, Ang, ini cakupan materi yang harus disampaikan. Pengertian leadership seperti apa, terus apa sih namanya, etika, kiat-kiat apa saja yang harus dimiliki orang untuk menjadi leader yang baik seperti apa. Nah, di situ saya bingung. Yang kayak gimana ya gitu. Bingung sendiri saya di sana. Sebelum ke sana, karena yang namanya leadership, teman-teman di sini juga googling ketik kata leadership udah pada keluar di sana gitu. Leadership itu seperti apa gitu kan ya. Pengertian leadership seperti apa gitu kan ya. Karena ini konsepnya webinar, saya bakal nyampaikan arti leadership seperti apa yang saya alami selama ini. Sebelum masuk ke materi, ini ada pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan pribadi saya. Mulai saya menginjakan kaki di SMA, kelas 1 SMA, ada namanya program LKS, Latihan Kepemimpinan Siswa. Di latihan kepemimpinan siswa itu, saya sempat nanya ke kakak tingkat. Kebetulan dia pemateri, ketua OSIS, ngejelasin ini itu, leadership itu seperti ini, pemimpin itu harus seperti ini. Terus ini pertanyaan saya, Kang, pemimpin yang baik ketika anggotanya melakukan kesalahan harus seperti apa? Sedikit memang antara 50 saya menerima jawaban dari dia, 50 lagi saya menolak jawaban dari dia. Sampai terakhir webinar ini mau dilaksanakan juga saya masih bertanya-tanya. Sampai akhirnya seminggu kemarin baru ngeh, oh ternyata jawaban yang dia kasih itu memang 100% bisa dikatakan benar gitu. Nah, sebelum masuk materi, silakan teman-teman pikirkan jawaban yang paling benar seperti apa. Karena nanti di akhir sesi bakal saya tanya ulang. Insya Allah nanti yang jawaban paling benar dan nanti dikasih alasan, insya Allah bakal saya kasih buku. Bakal saya kasih buku ini. Nanti yang jawaban paling benar bakal saya kirimin. Itu 7 efektif leadership ya? Ya, enggak. Leadership juga dibilang leadership ini ya bisa dibilang buku leadership. Cuman kurang lebih sebenarnya perbaikan diri. Jadi teman-teman kalau udah baca buku ini insya Allah bakal ke depannya lebih baik lah gitu. Walaupun emang saya nggak tiap hari baca di buku gitu, baca depannya aja, oh kayak gini isinya, sisa-sisanya
apa sih, kalaupun emang lagi ada masalah saya baca-baca lagi. Gitu aja sih. Ya, untuk Oh, sorry teman-teman bro, ini bisa dijawab. kayaknya Ya, gimana? slide-nya ada gangguan. Coba antum close dulu, terus masuk lagi, share screen lagi. Ini ketutup kayak. Oke. Nah, coba masuk lagi bro. Oh iya. Bisa? Bisa? Bisain? Masih ada sih. Masih ada apa? Masih ada ketutup nahnya. Oh, ketutup ini. Hitam-hitam. Ah, Udah? cakep. Ya, nanti ini ada 4 jawab, ada 4 jawaban. Salah satu jawaban yang menurut saya paling benar untuk teman-teman yang jawab ya sama kayak jawaban saya dan alasannya paling masuk akal menurut saya. Nanti bakal dapat buku ini. Silakan apa sih namanya? Oh, 7 Habit ya, good. Nah, silakan nanti didengarkan materi dari saya. Di sini ada bentar dulu. Di sini ada jawabannya ketika pemimpin yang baik ketika anggotanya melakukan kesalahan harus seperti apa? A. Membela anggotanya meski melakukan kesalahan. B. Segera memperbaiki kesalahan anggota dan mengedukasi. Yang C. Mengakui kesalahan anggota dan memberikan teguran. Yang D. Melakukan evaluasi dan mencari sumber kesalahan. Di akhir sesi silakan teman-teman via chat aja, via chat di Zoom ini. Nanti sama saya dibaca jawaban yang paling logis. Nanti open mic, tolong dijelasin kenapa pilih jawaban tersebut. Jadi cukup langsung masuk ke materi. Nah ini sempat juga kemarin karena kerjaan juga, jadi saya bilang ke istri saya, yang tolong apa sih bikinin ini apa sih namanya, bikinin presentasi untuk leadership. Kebetulan mau ngisi webinar di ini untuk teman-teman Himas. Akhirnya diisiin lah gitu. Awalnya saya nggak mau masukin ini gitu, pas dilihat oh bisa juga jadi bahan. Ya, pada umumnya leadership itu bisa mengarahkan, memfasilitasi, menggerakkan, dan memberi motivasi. Ya, namanya seorang leader memang harus bisa mengarahkan anggotanya. Kalau saya ngomong itu, saya biasanya ngasih contoh gitu. Kalau untuk pribadi saya sendiri, saya punya 2 anggota gitu. Saya nyebutnya anggota bukan bawahan karena memang lebih tua dari saya gitu. Sosok-sosok tersebut kalau kerja ya memang harus diarahkan gitu. Diarahkan ketika ada kerjaan, gambar udah terima, best take udah terima. Untuk perbaikan, saya nyebutnya 2 orang tersebut, satu Paramid, satu Pak Irwan. Paramid ke area tangki 12 ke sana karena ada perbaikan pondasi. Pak Irwan ke tangki ke bagian pos jaga karena pos jaga lagi perbaikan pintu. Nah, intinya mah itu bisa disebut sebagai leadership karena bisa mengarahkan gitu. Yang kedua, memfasilitasi dalam segi apa? Yang namanya pekerjaan tersebut kadang-kadang ada hal-hal yang patut dipertanyakan. Tugasnya salah satu tugas leader ya memfasilitasi, salah satunya bisa buat bahan tempat diskusi bareng-bareng gitu. Ketika ada masalah, oh ternyata Mas ini Pak Irwan nanya, Mas ini pintunya ternyata nggak bisa, cuman ganti engselnya doang, harus full kuncinya harus diganti semuanya. Itu salah satu contoh kecil bahwa leadership itu bisa memfasilitasi. Itu hal kecilnya aja. Menggerakkan intinya mah ya saya sebagai pemimpin bisa menggerakkan anggota saya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Makanya tadi saya arahkan tadi Pak Irwan ke sana, ke perbaikan pintu, Paramid ke perbaikan pondasi tangki. Nah, itu sosok pemimpin ya bisa mengarahkan. Dan yang terakhir, salah satunya sosok pemimpin ini bisa memberi motivasi. Intinya apa?
yang namanya anggota saya kadang-kadang bisa terlihat, kadang-kadang cemberut, kadang-kadang kayak yang bingung, kadang-kadang ya senyum juga ada. Tapi ketika dia terlihat seperti punya masalah, baik itu di masalah pekerjaan ataupun di masalah di keluarga, saya kadang-kadang nanya kenapa gitu. Nah itu salah satu contoh memberi motivasi, baik itu motivasi pekerjaan, mungkin barangkali di pekerjaan dia ternyata lemburannya kurang gitu yang didapat, atau mungkin dinasnya kurang gitu dari segi pendapatan. Itulah tugas saya salah satunya untuk memotivasi beliau, ya Pak, yang namanya rezeki naik turun, walaupun emang saya pribadi nggak bisa ngasih solusi yang terbaik untuk dia, tapi seenggaknya kasih perhatian itu salah satu bentuk motivasi untuk anggota saya. Seperti itu bisa disebut yang namanya leadership. Oh iya, punten Kahim, nanti ini materi saya nggak terlalu lama, jadi jangan diprotes kalau kecepatan. Aman, kita banyakin Q&A aja. Ya, masalahnya 4 hal ini bisa disebut sebagai leadership atau enggak gitu. Problemnya tidak semua orang memiliki kemampuan, keahlian, karakter, pemahaman dan sudut pandang yang sama. Kenapa? Suatu saat saya anak baru, tiba-tiba datang ketemu sama orang yang lama. Pak Ramid, Pak Iran orang yang lama, mereka lebih lama daripada saya dan lebih senior. Memang jabatan aja yang buat saya. Iya, kalau mereka mau diarahkan sama saya. Iya, kalau mereka mau difasilitasi, digerakkan, diberi motivasi sama saya. Benar, googling yang dilakukan kita masalah leadership, sok aja cari ketika masalah leadership. Muncul semuanya, salah satunya, salah banyaknya, 4 ini bakal muncul. Yang namanya sosok leadership itu harus bisa menggerakkan, harus bisa memfasilitasi, harus bisa menggerakkan, harus bisa memberi motivasi. Pasti bakal muncul. Tapi yang jadi masalahnya itu apakah bisa? Tahu-tahu pas saya nyuruh, Pak, tolong diawasi pekerjaan di belakang. Gak mau mas, capek. Mau kayak gimana? Gitu. Ketika dia punya masalah, Pak, kenapa kayak punya masalah? Apa sih nanya-nanya? Mau kayak gimana? Jadi baru sekedar teori aja, menurut saya. Seperti itu. Jadi apa kalaupun emang kejadiannya seperti itu? Leader hanya sebatas jabatan. Di waktu saya TA dulu, ada namanya data primer, ada data sekunder. Data primer itu data yang benar-benar diambil dari hasil pengujian. Data sekunder itu data yang diambil dari buku-buku. Memang dari buku-buku itu ada pengujian-pengujian orang-orang lain. Valid mah valid gitu. Saya sebagai atasan mereka, benar mereka mengaku bilang bahwa secara hierarki, secara struktur organisasi benar saya atasan mereka. Tapi secara pengakuan apakah saya diakui sebagai atasan dari mereka? Apakah berhasil leadership-nya? Pertanyaannya itu. Jadi kalaupun emang sekedar googling ya gampang, tinggal googling doang. Nggak perlu ada webinar seperti ini. Gitu. Makanya mungkin Kahim, Anggia, sama teman-teman lain perlu diadakan webinar seperti ini buat sharing. Ini salah satu sharingnya, ini pemahaman yang saya dapat selama saya mulai jadi Kaang 2010 sampai sekarang, ya mungkin dari saya kecil, karena itu salah satu contohnya di SMA juga saya udah mulai bertanya-tanya leadership yang baik itu seperti apa. Next. Sebelum masuk ke materi inti, saya bakal studi kasus dulu, teman-teman. Kadang teman-teman berpikiran, duh, saya teh udah belajar untuk UAS, Pasaril, udah semalaman, udah belajar kelompok sama teman-teman, tapi tetap dapatnya di bawah 60, dapatnya di bawah 50 gitu. Punya masalah seperti tersebut. Saya tuh udah nyobain berkali-kali ikutan beasiswa BPA, PPA, tapi tetap aja nggak dapat. Ada yang seperti itu?
Saya itu yang di kampus. Atau misalnya di rumah. Jangan dulu di rumah. Sama teman-temannya sendiri gitu. Sama teman-temannya sendiri, saya ngerasa kayak dikucilkan sama teman-teman gitu. Kayak kalau ke Pujas kadang-kadang nggak diajak gitu. Kalau lagi ada Zoom meeting kayak gini, ya webinar kayak gini, kok nggak dikasih info ya gitu. Ada yang pernah berpikir kayak gitu? Gak apa-apa, saya juga kadang-kadang juga berpikiran seperti itu. Bahkan salah satu contoh juga di keluarga saya sendiri juga, saya juga punya masalah tersendiri. Gitu. Tiap orang punya masalah masing-masing gitu. Nah, salah satu yang namanya leadership itu adalah menyelesaikan semua masalah tersebut. Jadi leadership itu bukan sekedar kita di organisasi terus jadi apa sih namanya dapat apa sih namanya ngebangun suatu bangunan terus jadi udah kayak gitu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau ini tadi orang-orang yang tidak perlu lagi diarahkan, tidak perlu lagi difasilitasi, tidak perlu lagi dimotivasi, tugas leadership udah nggak ada. Kalau orang-orangnya udah mantap semua mah ya buat apa gitu. Dari nol ya maksud saya ya buat apa gitu. Karena leader nggak perlu lagi seorang sosok leader yang benar-benar bisa ngarahin mereka, fasilitasin mereka nggak perlu gitu. Seperti itu. Kenapa saya buka studi kasus ini? Karena yang namanya leadership itu cakupannya luas. Dan saya nggak nentuin di sini, kan Kahim minta, Ang jelasin leadership itu seperti apa. Ya kata saya tadi, googling aja langsung dapat. Tapi nggak kayak gitu pemikiran saya. Karena yang namanya leadership itu nanti teman-teman sendiri yang nentuin seperti apa. Leadership menurut teman-teman seperti apa di dunia kerja yang teman-teman rasa itu benar, itulah leadership menurut teman-teman. Mungkin seperti itu. Leadership pada hakikatnya. Saya punya adik, sekarang kuliah di ITENAS, udah tugas akhir, alhamdulillah sekarang udah lulus tahun ini. Dia nyoba ke Polban kurang lebih 2 kali, tapi nggak lolos. Itu berkaitan sama kesamaan persepsi. Jadi pas persiapan untuk masuk Polban, ya saya nge-push dia, pokoknya ayo belajar gitu. Belajar karena saya ngerasa diri saya dulu yang namanya pas mau masuk Polban ya benar-benar belajar gitu. Nggak keluar kamar tuh memang benar-benar nggak keluar kamar gitu. Tapi yang saya lihat dianya, loh kok nonton ini, nonton Naruto, nonton film-film kartun gitu. Korea ya, nonton Ya, Korea. enggak juga. Itu yang apa sih jadi sedikit pertanyaan dari saya gitu. Kok kayak nggak berjuang gitu kan? Les, udah kursus gitu. Udah bayar mahal gitu. Tapi kok kayak nggak ada usaha gitu. Tapi ibarat kayak gini. Dia sebenarnya mah pengen dikasih susu, tapi saya ngasihnya teh kotak. Nggak semua orang memiliki kemampuan, keahlian, dan karakter yang sama. Tugas kita cukup lihat setiap keunikan, peran kita adalah mendukung, menikmati, dan menghormati. Walaupun emang dianya adik saya, tapi tetap harus dihormati sama sayanya. Walaupun emang dia di bawah saya umurnya, saya ngerasa lebih dewasa, tapi tetap aja dianya memang harus didukung, bukan dengan cara bentak-bentakan, bukan dengan cara dimarahin ternyata. Nggak apa-apa saya nge-share masalah apa sih namanya satu kesalahan saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lulus sih, udah ini, udah tinggal cari kerja gitu. Itu sama di dunia kerja. Pak Irwan bawa apa sih anggota saya tadi gitu. Kalau saya nggak bisa ngambil hati mereka gitu. Di awal saya bersikap sopan dengan beliau gitu. Nggak bisa tahu
tiba-tiba saya nyuruh, itu nggak akan pernah berhasil gitu. Jadi yang namanya manusia harus satu persepsi dulu, gitu. Baik di dunia kerja maupun di keluarga dan sama teman-teman juga. Itu yang pertama, persamaan persepsi. Kedua, kesamaan paradigma. Kesamaan paradigma. Untuk kesamaan paradigma ini, saya mau kasih contoh, mau kasih suatu gambar. Sok rekan-rekan dilihat ya. Ini gambar apa menurut teman-teman? Gambar naon him? Lain susu, lain sapi. Ini ya tergantung ya ngelihatnya dari sisi mana sih sebenarnya teh kan. Ya, iya ditanya, iya gambar naon. Wanita, jika wanita pakai kupluk ya teh. Ya, Karena oleh. Oke. Kuis ini mah, kuis pertanyaan. Ini gambarnya, perbedaannya apa? Ya mah jelas kan. Lebih mah henteu. Ini tadi jelas, cewek juga ya, lebih jelas tapi. Ya, cewek juga tapi lebih jelas ya. Nah. Oke. Bener teh? Ini nanti dijawab. Ngetes IQ aneh deh. Kan ngerakeun lamun salah. Nanti dijawab. Emang ente hungkul yang bisa ini teka-teki. Ya, ibaratnya kayak gini. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman nanya ke saya, atau teman-teman saya yang belum pernah ke Polban setelah lulus, ditanya seperti ini. Jurusan teh di sebelah mana? Jurusan teknik sipil sebelah mana gitu. Pasti teman-teman saya bakal jawab di atas tuh di MKU. Bener, Him? Maaf Pak, udah pindah? Iya, enggak. Iya, iya kita dulu, yang tahu. Dulu, ya. Kan kita yang tahu, ya, kita yang udah sering ke sana. Cuman untuk teman-teman kita yang belum pernah datang lagi ke Polban, kira-kira mereka jawab apa? Jurusan di sebelah mana? Di MKU. Jurusan di MKU di atas. Itu angkatan saya. Untuk teman-teman yang baru sekarang dan untuk saya yang udah sering datang ke Polban, kalau ditanya jurusan di sebelah mana? Di bawah gitu. Di Satek, di apa sih? Di belakangnya lab baja, lab bahan ya, di lab bahan. Samping lab bahan. Nah, intinya apa? Kadang-kadang gini, setiap orang tuh punya petanya masing-masing, gitu. Peta angkatan 2010, 2009 yang belum pernah ke kampus lagi itu tuh benar. Karena dia ngelihatnya pada zaman mereka, gitu. Peta untuk teman-teman yang baru masuk, untuk kita yang nggak sering, jurusan itu sekarang berada di bawah, itu benar. Karena kita melihatnya sekarang. Tapi kita nggak bisa bilang salah juga untuk rekan-rekan yang bilang apa sih namanya jurusan itu di MKU, karena dia bilang apa sih pemikiran dianya jurusan itu dulunya di atas gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kadang kita tuh semata-mata berasumsi cara kita melihat berbagai hal adalah memang seperti apa adanya atau seperti apa seharusnya seperti apa. Balik lagi ke gambar. Ini gambar cewek. Ini gambar apa, Him? Gambar cewek. Tapi diperhatiin lagi, 90% orang rata-rata memang jawab ini cewek. Tapi kalau dilihat secara seksama lagi, si kalung ceweknya anggap itu sebagai mulut. Bawahnya dikit sebagai dagu. Oke, ya. Nah, bakal jadi apa? Bakal jadi nenek-nenek? Jadi apa? Satu sisi. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kadang-kadang saya punya atasan tersebut kadang-kadang tuh nggak mau ngelihat kesalahan anggota. Nggak mau ngelihat pekerjaan itu terlambat. Pekerjaan tersebut pokoknya harus on record, harus sesuai target. Tapi kadang-kadang nggak mau ketika mau ngejelaskan, Pak, ini tuh
lagi ada longsor di sebelah sini, kita nggak bisa prediksi karena tanahnya memang labil gitu. Kayak gitu. Nah, atasan nggak mau tahu gitu. Atasan nggak mau tahu, yang dia tahu pokoknya mah tanahnya nggak ada yang labil, tapi sebenarnya labil. Kayak gitu. Intinya apa? Kita tuh kadang melihat dunia tuh bukan sebagaimana adanya, tapi sebagaimana diri kita atau sesuai dengan bagaimana kita dikondisikan untuk melihatnya. Balik lagi ke adik saya tadi. Saya dulu waktu tes Polban, asa gampang ngerasanya. Asa babari, asa ya yakin lulus gitu. Tapi untuk beberapa orang nggak seperti itu gitu. Saya yang nyuruh dia harus cepat lari, harus cepat belajar, tapi ternyata dia tuh butuhnya pengennya pelan-pelan. Pengennya pelan-pelan, tapi tetap apa sih namanya? Dengan tanggung jawab gitu. Hasilnya apa ketika itu saya ada satu hari dia ternyata pas saya lihat lagi nonton film, akhirnya saya ngamuk-ngamuk, akhirnya saya marahin. Mulailah dari sana. Kita nggak ketemu, nggak match, gitu. Nggak match, akhirnya ya mungkin dianya belajarnya juga jadi setengah hati, gitu. Akhirnya di sana. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman untuk yang namanya kita mikir pasti punya pendapat bahwa pendapat orang numpang bener nak. Tapi orang lain itu selalu punya sudut pandang yang berbeda. Makanya di dalam suatu perusahaan, di dalam satu kumpulan, itu butuh yang namanya diskusi. Itu butuh yang namanya mendengarkan orang terlebih dahulu, baru kita untuk berbicara. Karena apa? Karena ketika kita orang lain ngobrol, bakal dengerin, bakal lemuin ide-ide yang sebenarnya kita sendiri nggak kepikiran. Karena setiap orang itu punya sudut pandang masing-masing. Dan jangan pernah nyalahin orang lain, karena pendapat mereka itu tuh nggak bisa dikatakan salah, pendapat kita nggak bisa dikatakan 100% juga benar. Seperti itu. Leadership pada hakikatnya yang nomor 3, melihat dan menjadi. Agar bisa melihat seseorang menjadi sosok yang berbeda, maka kita harus menjadi sosok yang berbeda juga. Solusinya kayak gimana akhirnya saya sama adik saya? Saya ngerasa saya ada salahnya. Saya yang dulu pemarah, gitu. Ngelihat dia nggak belajar, saya marah. Ya saya nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Otomatis seperti apa? Saya harus jadi sosok yang berbeda. Harus jadi sosok yang bukan jangan marah-marah mulu, gitu. Harus jadi sosok yang benar-benar bisa jadi pengayom dianya, gitu. Sama di dunia kerja, gitu. Kalaupun emang ternyata di lapangan saya terkenal keras, gitu. Saya ikutan keras juga nggak bisa, gitu. Harus ada satu waktu kita memang harus jadi sosok yang sedikit berubah. Ibaratnya bunglon gitu. Nggak bisa bunglon terus-terusan hijau gitu kan. Kalaupun emang dia nempel di dahan pohon ya berubah gitu. Kurang lebih seperti itu. Harus menyesuaikan dengan lingkungan. Akhirnya gimana? Saya ke Ade diajak ngobrol, ya minta maaf, tapi minta maaf langsung nggak akan bisa. Akhirnya pendekatan, diajak main, diajak bercanda, akhirnya bisa nyambung gitu. Bisa nyambung, setiap dia punya pendapat ya saya dengerin, saya hargain. Akhirnya udah bisa nyambung. Kuliah di tenasnya juga alhamdulillah, IPK di atas 3 juga. Jurusan apa sih, Bro? Teknik mesin. Oh, sama-sama teknik. Oh, oke. Gitu. Ya wajar lah orang Palembang kayak gitu. Oke. Iya. Kurang lebih seperti itu ya, di dunia kerja juga sama. Kalaupun emang kita terlalu bersikeras bahwa saya misalnya ada ke bawahan saya ketika mereka ada masalah terus saya mau ngamuk-ngamuk ya nggak akan kena gitu. Nggak akan kena sama sekali. Seperti itu. Nah, intinya apa? Intinya, menurut saya leadership itu tuh adalah suatu perubahan. Perubahan seperti apa? Yang saya jelasin tadi.
yang namanya leadership kalau anggotanya udah pada hebat semua, nggak perlu lagi yang namanya leadership gitu. Dan kalaupun yang namanya seorang anggota kita udah pada hebat, ya gimana caranya harus dirubah menjadi lebih hebat. Nah, itulah tantangan seorang leader. Intinya apa? Pada hakikatnya leadership itu adalah satu perubahan yang lebih baik. Lebih baik seperti apa? Teman-teman sendiri yang punya pakemnya, gitu. Cara kita melihat masalah adalah masalah itu sendiri. Kalau kita ngadepin satu masalah dengan sabar, ya mungkin nggak terlalu gede masalah itu. Kalau kita ngadepin masalah dengan hati yang gelisah atau kayak gimana, ya masalah itu bakal kerasa sangat gede banget. Kita mikir masalah gede, tapi kita ngalamin masalah gede, tapi kita mikirnya, receh itu mah. Ya receh masalahnya. Masalah kecil, tapi kita nganggapnya, wah kayak gede banget masalahnya gitu. Ya gede masalahnya. Kayak gitu. Ya, jadi pemimpin yang baik di dunia kerja harus bisa berubah. Yang kalau teman-teman yang sekarang masih terbiasa bangun jam 8, bangunnya jam 9, sok dibiasain. Karena saya pribadi juga membiasakan diri, mulai dari awal mau cari kerja dulu, biasain diri, ya bangun itu jam 5:30 maksimal, jam 5 bangun, jam 4 kadang bangun gitu. Karena apa? Karena nanti ngaruh ke psikotes teman-teman nanti seperti apa gitu. Intinya apa? Perbaikan kebiasaan gitu. Itu leadership menurut pandangan saya seperti ini. Leadership pada intinya adalah perubahan proses melihat, memahami, dan merasakan demi perbaikan diri dan lingkungan sekitar. Yang berubah harus apa? Diri kita yang harus berubah, perbaikin kebiasaan-kebiasaan kita, dan tularinlah kebiasaan-kebiasaan baik itu kepada orang-orang sekitar kita. Ya, jadi intinya leadership seperti apa? Silakan teman-teman sendiri tentukan. Karena kalaupun emang ditanya leadership itu, ya leadership itu ya kepemimpinan, Kang, gitu. Leadership itu seperti apa? Googling aja pasti banyak. Ya, di sini kita nggak akan patok leadership itu seperti apa, tapi bentuklah leadership menurut teman-teman yang baik itu seperti apa. Dari contoh-contoh yang sudah saya lihat tadi. Sikapmu menentukan derajatmu. Gante antum ini. Ya ini, tersenyum lebih banyak mendatangkan teman daripada cemberut, menurut Stephen R. Covey. Apa yang saya jelaskan kurang banyaknya ada di buku ini. Teman-teman nanti kalau yang beruntung dapat ini nanti bisa dibaca. Kalaupun emang nanti yang nggak dapat, baca aja, lumayan bagus. Ini bukan endorse ya, tapi apa sih namanya? Bagus doang bukunya. Bagus banget tuh, Seven Habits bagus banget. Ini orang dapat rekomen dari Kang Wildan 2009. Oh iya, Kang Wildan kebetulan ini apa sih namanya? Ibunya lagi meninggal. Buat teman-teman nanti mohon doanya nanti ya. Udah. Sip. Iya, itu aja. Mantap, luar biasa buat Kang Prianggi. Thank you banget nih udah Belum him. Satu lagi quote him. Mana? Oh, ada satu lagi quote orang dewasa. Mantap si Abah ya. Nih, jadi teman-teman tuh sebenarnya kayak gini. Apa sih namanya? Buku ya bisa ngerubah kita, tapi orang-orang sekitar kita itu lebih kuat untuk merubah kita gitu. Ada sosok teman yang namanya Abah, tapi nama aslinya Fatur Rahman Hanif. Orangnya keras banget, punya pemikiran yang beda, nggak ngikutin alur. Yang ngerubah saya dari orang yang antisosial menjadi orang yang sosialis, kurang lebih seperti itu. Dia kadang-kadang omongannya benar gitu. Dia sering benar sih gitu. Satu kata bijak yang selalu melekat di saya dari si Abah bilang kayak gini, Ang, yang namanya orang dewasa itu, yang namanya orang tua itu udah pasti dewasa, tapi orang dewasa itu belum tentu bijak. Mana sebelah mana gitu. Ya, itu aja penjelasan dari saya. Untuk teman-teman yang tadi
kalaupun emang mau jawab, silahkan dijawab. Untuk pertanyaan apa sih? Ini silahkan dijawab. Pilihan A, B, C, atau D. Sekali lagi saya jelaskan yang namanya leadership. Saya nggak patok seperti apa karena di Google banyak. Ini saya ada satu pertanyaan. Silahkan dijawab di chat aja nanti. silakan di screen capture. Nanti kalau barangkali kelewat karena ini mau saya lempar ke Anggia. Jangan lupa dikasih alasan. Nanti kita open mic untuk salah satu yang jawabannya. Cukup dari saya. Terima kasih. Maaf kalau terlalu banyak kesalahan. Enggak. Ya saya sih pengennya tuh enggak webinar kayak gini gitu. Nanti sewaktu-waktu kita ketemu di Polban atau di Garis Canoli. Kebetulan teman 2010 baru bikin kafe itu Kang Bisma sama Kang Opik. Nanti main ke sana ya sekali-sekali. Itu aja. Mangga. Mantap. Hatur nuhun Kang Prianggi udah mau sharing dan memaparkan materi terkait leadership. Luar biasa teman-teman. Banyak hal-hal yang emang buat terkadang adanya webinar kayak ini buat Ane pribadi jadi belajar terus ya. Dari ini udah pertemuan ke-8 berarti 7 pertemuan kemarin buat Ane pribadi juga terus belajar. Oh iya ya. Jadi yang namanya belajar itu kan nggak ada kata tidak mengenal usia dan tidak ada kata berhenti. Jadi kapanpun, dimanapun, dari siapapun kita kan harus belajar. Nah tadi malam ini tadi kita sudah mendengar langsung ya teman-teman apa yang dipaparkan sama Kang Prianggi terkait leadership, bahwa leadership itu kalau dalam sebuah definisi banyak orang mengartikan. Tapi kalau dari apa yang tadi disampaikan bahwa Ani suka banget sih statement yang terakhir, Bro, di mana leadership itu ya di mana kita bisa melihat, merasakan dan memahami siapa diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Itu emang tepat banget sih, itu keren banget ya, di mana adanya kita di sini bisa menjadi sebuah cerminan dan juga introspeksi siapa kita dan siapa orang yang ada di sekeliling kita. Oke, mantap. Oke, Bro, buat teman-teman ini pertanyaan udah banyak juga nih, Ang. Siap-siap wainya. Mungkin karena penasaran juga tentang ilmu leadership seperti apa dan pengalaman ke depannya. Sambil nanti saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, buat teman-teman yang emang ingin bertanya, silakan chat langsung aja private untuk pertanyaan-pertanyaan susulannya. Dan nanti jangan lupa buat ngejawab pertanyaan ataupun tadi kuis yang disiapin sama Kang Prianggi. Insya Allah nanti di 15 menit terakhir atau 20 menit terakhir kita akan adain open mic ya untuk menjawab pertanyaan. Oke, Bro. Ini ada pertanyaan pertama nih, Bro. Ini masuk Q&A dulu nggak masalah ya? Sebelum nanti open mic. Sharing aja sih. Hah? Sharing aja sih. Kan dia sharing judul lagi. Bro, iya teh kuliah baru teh ciga kieu nya. Ente teu belum ieu. PPKK ge ciga kieu. Bener ya ada 2020 di sini ya? Tali aja nih. Ada saya juga kan di Elektrohim. Tadi juga ini. Baru masuk ada saya di Elektro. D3 Elektro. Halo, gimana? Halo? Siapa yang nanya? Belum, ntar. Tadi ente bilang apa tadi maksudnya? Oh, iya tadi kan bilang PPKK kan tadi kan ya tanggal 23 ya? Iya, ada saya juga ini apa sih namanya? Ikutan juga. Kan lucu online. Iya, kebetulan di satu gedung sih, dibilang satu gedung gimana gitu ya, dia kuliahnya di rumah gitu. D3 Elektro. Oh, Elektro masuk Elektro. D3 Elektro si Dendi biasa. Oke, luar biasa. Oh, berarti baru masuk Polban nih Elektro. Ini ada yang satu lagi, kalau ingin tanah sudah lulus. Banyak banget adanya. Oke, nanti kita lanjut ya. Ngobrol di silsilah keluarga. Kang, ini pertanyaan pertama nih yang ada yang masuk. Kang, gimana pengalaman Akang ketika dulu zamannya mahasiswa dalam artian paham leadership itu seperti apa? Di Cigana Timaba. Jadi ya Ane persingkat nih ya, pertanyaan Ane persingkat nih ya. Persingkatnya jadi sebenarnya dulu menimbulkan rasa leadership dari pas muda kumaha gitu, pas kuliah awal masuk kumaha atau gitu. Kan yang Ane tahu juga antum dulunya ya tadi ya antisosial muncul. Jadi gini teman-teman. Saya perlu flashback cerita ke Ang saya nggak ya? Itu saya aja yang jawabin. Nah itu Ane tahu mana mau jawab apa? Apa sih Prianggi mah leadership
muncul karena keterpaksaan. Gitu pasti. Enggak, kata siapa? Muncul dari diri. Waduh, kayak. Enggak, sok-sok Kahim mau jelasin apa dulu? Nanti sama saya ditambahin. Ini kan antum yang narasumber, bukan aneh. Ini Nah, tadi ada katanya mau jelasin. Pak, munculin leadership dari masa kuliah gimana? Maksudnya gimana tuh? Karena kan ya tadi ya sesuai dengan materi yang tadi dipaparkan, nggak semua orang bisa paham leadership itu seperti apa. Nah, ini khususnya mungkin ada yang nanyanya, gimana nih cara menimbulkan rasa leadership di usia muda? Ya, gini, waktu saya screening jadi Kaang itu sempat ya biasalah fisik ya, push up segala macam kayak gitu kan ya. Terus memang yang namanya Kaang pasti ditanya visi misi segala macam bla 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 kayak gini. Terus juga hal lumrah dulu di Polban itu ada satu gesekan antar himpunan juga hal lumrah gitu. Cuman ditanya kayak gini, kalau ada anak mesin yang ganggu angkatan kamu mau kayak gimana gitu. Diem lama, saya diem lama gitu. Kondisional, Kang. Plak, kondisional kayak gimana? Kondisional kayak gimana gitu. Ya ditanya dulu, Kang, apa sih namanya? Ditanya dulu orang teman kamu udah dipukulin gitu kan ya. Kang, bentar dulu, yang namanya perang juga itu ada ini apa sih namanya? Di film-film juga itu ada negosiasi dulu. Saya ujuk-ujuk datang-datang tiba-tiba ngamuk. Jika nu gelok atau Kang kayak gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Intinya apa? Nah, setiap pertanyaan saya selalu jawab relatif. Karena apa? Nggak ada satu jawaban yang benar-benar pasti untuk di dalam hidup ini gitu. Nah, itulah salah satunya. Terus juga ini sharing pengalaman aja ya. Kenapa saya benar-benar bisa dibilang cinta gitu ya sama angkatan 2010 gitu. Karena saya ngerasa benar-benar kekeluargaan di 2010 itu ada gitu. Ketika saya down gitu, ketika saya dimarahin kakak kelas gitu. Teman-teman 2010 itu selalu nge-SMS-in. Zaman SMS dulu mah belum WA. Ang sing semangat, ang engke mah bejaan orang lamun maneh liar gitu. Jadi intinya apa? Nggak ada sosok pemimpin yang bisa sukses tanpa adanya fondasi-fondasi, tanpa adanya anggota-anggota. Anggia salah satu orang yang support saya gitu sebagai Kaam, dan saya juga salah satu orang yang support Anggia sebagai Kahim gitu. Anggia punya orang-orang kepercayaan yang bisa nyupport dianya. Saya juga punya orang-orang kepercayaan yang bisa nyupport saya gitu. Gimana caranya memunculkan rasa kepemimpinan ketika kalian berada di satu organisasi, jiwailah organisasi tersebut. Jiwai dalam artian apa? Pasti yang namanya organisasi itu punya tujuan yang jelas, harus nanti ngadain suatu proker, bla 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 kayak gini gitu. Tapi satu hal itu, seperti yang saya jelasin tadi kan, ya sosok pemimpin itu harus bisa menggerakkan, tapi ada satu step yang kelewat gitu. Pendekatan intinya tuh. Pendekatan dulu, bikin setiap di dalam organisasi itu kayak keluarga kalian gitu. Itulah yang saya lakukan di 2010. Saya nggak akan pernah merintah anggota saya, angkatan saya di 2010, kalau saya belum pernah makan bareng sama dia, ngobrol bareng sama dia, tahu sedikit lah masalah dia di keluarga seperti apa. Saya nggak akan pernah mau. Gitu. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Terjawab nggak? Intinya apa? Cukup jiwai bahwa kalian satu jiwa di organisasi tersebut. Kalau kalian udah ngerasa cinta sama organisasi yang kalian berada di sana, insya Allah sosok-sosok pemimpin itu bakal keluar semuanya. Bebeakan di himpunan teh benar-benar bebeakan di himpunan. Bebeakan di UKM teh benar-benar bebeakan di UKM. Habis-habisan di Polban teh benar-benar habis-habisan di Polban. Yang namanya leadership untuk diri sendiri. Kalau kalian di perkuliahan, leadership di perkuliahan, kalau kalian udah ngerasa
saya perlu di sini, saya cinta di perkuliahan ini, bakal habis-habisan di perkuliahan tersebut. Gitu aja. Oke, mantap bro. Jadi simpelnya kita harus mencintai apa yang kita lakukan gitu ya bro ya. Maksudnya di mana kita ya harus berusaha. Mungkin khususnya dalam artian lebih simpelnya di mana kita hidup ya kita pun harus bisa mencintai diri kita sendiri ya. Benar gak sih? Betul. Gitu aja. Ya bro, ini pertanyaan lomba pisan ya. Jadi nanti kopi bareng. Oke. Tapi ya Ima OOT dulu ya teman-teman ya, out of topic dulu. Ayo kemarin pas nikah pakai leadership nggak? Atau dijawabnya relatif sama calon mertua waktu itu? Itu mah susah. Anak saya nggak relatif Pak. Itu yang pasti-pasti. Oke, sorry teman-teman ya, itu hanya jadi jokes aja ya. Dijawabin. Yang namanya jodoh pasti dilancarin. Gitu. Siap. Ternyata Sarum pun ya. Oke. Ang, ya pertanyaan selanjutnya nih. Masih sama nih ya, dari teman-teman 2020. Kang, gimana caranya melawan rasa malu, minder, takut ketika akan menggerakkan banyak orang? Wih, mantap juga nih. Bro, antum bagus nih bro. Ketika online gini, antum harus bisa menggerakkan. Kumaha tuh, Ang? Udah kurang lebih seperti saya dulu tuh motor penggerak. Ya kurang lebih sama sih ya, apa sih namanya? Kenapa sih harus ragu gitu ya? Apa sih selama kalian nggak mempermalukan diri kalian sendiri, jalanin aja gitu. Anggia tuh salah satu orang yang sebenarnya tuh pemikirannya tuh kadang-kadang beda sama saya gitu kan ya. Ngadain acara, ini orang kadang-kadang, saya mikirnya dulu ke Kahim Anggia nih, ini orang kadang-kadang mikir nggak waras kata saya kayak gitu ya. Ngadain acara gede banget, bla 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 kayak gini, emang bakal kejalanin gitu. Satu yang saya acungin jempol dari Kang Anggia tuh, pasti yakin Ang, ini bakal berhasil. Kurang yakin Ang, ini bakal sukses acaranya. Awal saya meragukan gitu, tapi benar-benar dianya tuh ketika dia udah bilang pasti bakal kejadian. Kita waktu itu tuh sempat ngadain acara Tangan masal unusual green. Ulang tahun Dimas. Iya gitu. Banyak acaranya tuh, acara hitanan. Orang tuh kadang-kadang acara hitanan gitu kan ya. Terus memang kita ada kerja bakti, terus ada penanaman pohon gitu. Itu program-program yang sebenarnya dari dulu-dulu nggak ada. Saya bukan menyembuhkan Anggia berada di angkatan saya gitu. Cuman ya memang kebetulan Anggia yang melakukan gitu ya, bagus banget gitu. Intinya apa? Untuk menggerakkan orang terus kalian malu, buanglah jauh-jauh gitu ya. Jangan pernah mengecilkan diri kalian sendiri. Padahal kalian ngerasa kalian itu tuh kerdil, tapi orang lain kadang-kadang ngelihat kalian itu tuh wah banget gitu. Memang semua orang nggak dikasih anugerah, kadang-kadang tuh nggak sama gitu. Contoh, kalaupun emang kalian lebih mahir di Gamtek, ya udah perdalam Gamteknya gitu. Nanti kerja sebagai drafter atau sebagai desainer di 3D SketchUp, terus ngegambar, itu kalian dalemin gitu. Kalaupun emang fokus kalian di sana, ya udah perdalam di sana gitu. Dan jangan pernah mengecilkan diri kalian sendiri. Kalaupun emang kalian mau jadi leader yang baik, terus kalian minder untuk ngomong di depan, ya udah nggak akan bisa kejalanin gitu. Dan yang namanya saya kayak gini juga nggak ujuk-ujuk saya bisa ngomong di depan, ya nggak ujuk-ujuk gitu. Dulu juga saya ngomong au sampai sekarang juga bisa dibilang juga au juga. Tapi yang namanya orang nggak pernah ada latihan, nggak pernah ngobrol sama kaca, nggak pernah baca buku, nggak pernah ngelihat YouTube ngomong yang baik itu seperti apa, ya percuma aja gitu. Dan kalaupun emang ada kesempatan buat ngomong aja dulu. Ketika nanti au segala macam, ya udah gitu. Seenggaknya kalian udah nyoba. Untuk kedepannya ya berarti perbaiki lagi gitu. Dan selanjutnya juga nanti ada kesempatan lagi, kalian dulu kemarin kan minimal kalau ngomong au lagi,
untuk sekarang ini ya minimal bisa lebih baik lagi, ya itu bakal lebih bagus. Itu aja sih kalau kata saya. Oke, mantap bro. Jadi Jangan pernah takut lah. Maju aja. Intinya sih jangan takut untuk mencoba ya bro ya. Iya. Karena pada dasarnya gengsi, malu, ataupun ya hal apapun itu, khususnya teman-teman ya, ketika niatnya emang untuk kebaikan, kenapa harus takut sih? Nah, gitu sih pada prinsipnya. Iya. Benar nggak sih? Bocah aja belajar jalan itu pasti jatuh dulu gitu. Nah. Jatuh tuh nggak masalah. Selama kalian masih belajar mah nggak apa-apa. Sok aja gitu. Ngomong di depan adik kelas juga au-au. Nanti yang namanya belajar ya nggak apa-apa. Nanti juga bakal ada perbaikan kok. Maju aja dulu. Oke bro, mantap. Ini pertanyaan banyak banget ya, tapi kita, sorry ya, maksudnya teman-teman pertanyaan kemungkinan saya nggak akan bacain semua, karena kita ada satu sesi open mic juga untuk bisa menjelaskan terkait kuis yang emang tadi Kang Prianggi minta ya. Mungkin ini satu pertanyaan lagi ya, sebelum kita nanti coba selingi sama open mic ya bro ya? Ya. Biar lebih enak juga. Oke, ini pertanyaan dari... Nah, ini menarik juga nih kayaknya nih. Saya pernah mendengar pepatah pemimpin itu tempatnya resiko dan tanggung jawab, sedangkan keberhasilan dan kesuksesan adalah milik anggota. Lebih baik jadi pemimpin tapi gagal atau menjadi anggota yang berhasil. Di mana ya? Sorry ya, ini maksudnya ketika anggota berhasil, pemimpin pasti berhasil sih pada prinsipnya gitu. Gimana, Ang? Ini tuh jawaban dari pertanyaan kuis sayanya. Oh, gitu. Top. Kalaupun emang mau ada yang mau ngerevisi, sok revisi. Oke. Ya, gitu. Sok aja. Oh ini jawaban. Oke, mendingan open mic berarti nanti kita ya. Ya benar. Benar, yang namanya pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang bisa membawa anggotanya sukses gitu. Kalaupun emang pemimpin itu nggak bisa bawa anggotanya sukses, ya bukan disebut pemimpin. Makanya di awal tadi saya jelaskan, orang-orang yang sudah bisa gerak sendiri, terus bisa inisiatif sendiri, nggak perlu diarahkan lagi gitu. Tugas pemimpin tuh udah nggak ada. Sip. Ya. Oke bro, kita open mic aja nih ya bro ya, biar lebih detail. Jadi buat teman-teman yang udah bertanya tapi belum disampaikan, jangan berkecil hati. Insya Allah semoga nanti ada waktu kita akan coba lanjutkan lagi sesi tanya jawabnya. Oke, kita coba open mic ya. Buat yang saya sebutkan, tolong say hi dan menjelaskan, perkenalkan diri boleh, bilang jawabannya apa, dan juga nanti dipaparkan juga. Oke ya. Boleh kita mulai dari Muhammad Rizky. Coba open mic bro. Muhammad Rizky. Ada nggak Muhammad Rizky? Ada Kang. Oke. Boleh bro dinyalain, di-on-kan videonya. Oke, bro boleh perkenalan dulu, habis itu jawabannya apa, terus boleh dipaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari angkatan 2018. Jawaban saya adalah segera memperbaiki kesalahan anggota dan mengedukasinya. Kenapa saya memilih jawaban itu? Karena di situ terdapat solusi dari kesalahan anggotanya. Sedangkan dari jawaban lain hanya contoh, misalnya jawaban yang bagian C, itu mengakui kesalahan anggota dan memberikan teguran. Nah, setelah memberikan teguran itu lalu apa? Tidak ada jawaban untuk ke depannya. Cukup. Monggo, bro. Gimana? Atau kita lanjut open meet yang lain? Lanjut. Itu tadi kan jawabannya apa? Apa sih jawabannya, bro? B yang ya? B. Oh, B. Juga memperbaiki kesalahan anggota dan yang B. Yang A siapa? Yang C siapa? Yang D siapa? Sok di ini. Oke, boleh dimatikan dulu ya, bro, mikrofonnya. Kita lanjut ke Kang Praditya MS. Nah, ada nggak? Boleh open mic, bro? Ada nggak? Ada, Kang. Oh, oke, boleh. Kang Pradit. Seru manggil-manggil gini. Baik. Emang nggak pernah kayak gini? Kagak. Ya mau digini juga mau ngapain. Oh. Oke, Kang Pradit. Sebelumnya makasih banyak, Kang, buat kesempatannya. Jadi, untuk jawaban tadi yang saya pilih itu adalah A. Kalau nggak salah, A itu pemimpin itu menerima kesalahan dari anggotanya, kalau nggak salah. Saya
agak lupa tadi. Kenapa saya milih A itu gara-gara saya tuh selalu berpatok dalam satu istilah gitu Kang, bahwa Leiden itu islisden, bahwa pemimpin itu menderitanya kenapa? Bahwa seorang sosok pemimpin itu yang apa ya, yang mewadahi istilahnya mah masalah dari tiap anggotanya. Maksudnya ketika anggotanya salah ya berarti ada sesuatu dari pemimpin itu yang harus dievaluasi gitu dalam dirinya sendiri. Cukup sih Kang, sederhana gitu aja. Oke. Thank you banget Bro Pradit. Oke, makasih banyak Kang. Tadi jawabannya ada B, terus ke Bro Pradit ada A. Bro ini cewek juga nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Jadi saya coba mix saja teman-teman. Karena ini nggak mungkin ya kalau saya harus, jadi mungkin 4 orang terpilih ya, yang emang jawabannya beda-beda. Oke, kita coba. Ada Teh Windy Yolandani. Namanya cewek, jangan sampai nanti ngomong cowok. Lupa Kang, nggak diedit namanya. Akun Ade. Ada Teh Windy. Ya Kang, mohon izin nggak on cam ya, soalnya kameranya blank. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Tapi ini benar Teteh ya? Iya benar. Oh, siapa tahu bukan. Oke, gimana Teh? Boleh perkenalan? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Windy Yolandani dari angkatan 2019. Untuk jawaban saya sendiri itu yang D, Kang, yaitu kan melakukan evaluasi dan mencari sumber kesalahan. Jadi ketika ada anggota yang salah itu menurut saya memang harus dievaluasi dulu dan dicari dulu kesalahannya itu dari mana gitu. Bisa juga kan ditimbul dari seorang pemimpinnya itu sendiri gitu kan. Nah, jadi setelah menemukan sumber kesalahan itu tersebut dan mengevaluasinya, pasti ada tindak lanjutnya juga kan, nggak mungkin kayak menggantung, udah aja cuman evaluasi aja, pasti bakal diperbaiki juga dan diedukasi lagi. Menurut saya seperti itu, Kang. Cukup. Oke, terima kasih Teh Yolan, Teh Windy untuk pemaparannya. Dan yang terakhir adalah Teh Vera Arianti. Ada Teh Vera? Ada Kang. Teh Vera. Mana Teh Vera? Ini aku mohon maaf Kang, nggak bisa on kamera karena gelap kayak tadi. Nggak apa-apa. Lanjut. Kalau saya jawabannya C, yaitu dulu, Teh. Semangat banget nih. Kalau saya jawabannya C, Kang, mengakui kesalahan perkenalan, anggotanya. Teteh. Jawaban C mulu. Apa, Kang? Perkenalan. Oh, iya. Nama saya Vera Arianti dari angkatan 2019. Oke. Kalau saya jawabannya C, Kang, yaitu mengakui kesalahan anggotanya. Berarti kalau misalkan mengakui kesalahan anggotanya, berarti pemimpin itu mempunyai hati yang besar karena bisa menerima kesalahan anggotanya, terus dan memberikan teguran. Ketika pemimpin memberikan teguran, berarti ada kan teguran itu kayak mengasih tahu dan menasehati. Berarti kayak kedepannya bisa dijadiin pelajaran dan jadi lebih baik. Terima kasih, Kang. Oke, thank you Teh Vera. Gimana Bro? Udah jawabannya semua? Ya sebenarnya banyak yang jawab, masa aneh harus satu-satu. Malah ada yang jawab A B C D E Kak ya. Iya. Suka orang teh iya. Orang kasih gaji Bagzir. Iya teh heureuy atau kumaha? Oh, dijelaskan ternyata. Siap. Jawabannya cari aman A B C D kan. Enggak. Ini kadang-kadang teman-teman nanti kalaupun emang mau jawab pertanyaan psikologi nanti pas mau masuk kerja itu membingungkan, memang semuanya membingungkan kayak gimana karena semua jawabannya tuh benar gitu ya. Dari 4 jawaban tadi itu sebenarnya dari berbagai persepsi sebenarnya benar gitu, cuman memang kan di awal saya jelasin ini jawaban yang menurut saya yang paling benar gitu ya, yang paling benar. Jadi langsung saya jelasin. Jadi pas SMA itu saya pas LKS itu saya nanya, Kak, dulu kan kalau di Palembang manggil Akang tuh kakak. Kak, apa sih namanya?
pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa ketika anggotanya melakukan kesalahan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bakal ngebela anggotanya, baik anggota itu salah. Tek, gitu kan. Ini orang mikir atau enggak ngejawab itu kan ya? Gitu. Saya sempat mikir kayak gitu. Ini orang mikir atau enggak gitu. Masa iya anggota salah masih dibela gitu. Mikir, itu jadi pertanyaan saya sampai kemarin. Akhirnya rame-rame Bapak Basuki Cahayapurnama sedikit viral kemarin kan ya. Kebetulan komisaris perusahaan kita. Akhirnya saya sadar. Dan ya orang punya pemikiran masing-masing, tapi untuk saya pribadi juga saya punya pemikiran yang menurut saya harusnya seperti ini. Saya langsung keingetan lagi pertanyaan yang sebenarnya nggak benar-benar kejawab waktu saya LDK. Ya namanya pemimpin tuh ya harus ngebela angkatannya, harus ngebela anggotanya gitu. Namanya sosok Kaang tuh masalah anggotanya salah, ya nanti dulu gitu. Intinya apa? Anggota saya salah, ya udah anggota saya salah. Saya akui dalam hati gitu. Nggak perlu saya buka di umum gitu. Iya, angkatan saya salah. Kalaupun emang ada orang yang wah itu anggota kamu tuh kayak gini. Ya nanti dulu bentar. Kamu ngejelek-jelekin anggota saya secara nggak langsung kamu ngejelek-jelekin saya juga. Jeleknya anggota kita di mata orang, ya jelek juga pemimpinnya. Akhirnya saya sadar di sana, oh itu jawabannya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Benar kata siapa tadi itu? Saya ngedengernya sih rada sedikit merinding juga. Angkatan berapa sih tadi itu si Praditya? 2018 ya bro, Pradit? Iya Kang, angkatan 18 Kang. 18 ya? Ya, sedikit merinding memang gitu. Saya si Pradit ngomong kayak gitu, saya asa flashback sebagai Kaang gitu kan ya. Pokoknya mana naon Kaang? Angkatan salah teh angger we Kaang. Gitu. Angkatan salah yang dipanggil Kaang mana gitu. Tetap aja Kaang gitu. Karena apa intinya? Yang namanya ini mungkin teman-teman juga bakal banyak pertanyaan. Loh kok Kang Prianggi jawabnya kayak gitu? Saya aja butuh berapa tahun gitu ya. Dari saya SMA sampai saya sekarang kerja udah 6 tahun, akhirnya kejawabnya baru sekarang gitu. Teman-teman kalaupun emang penasaran ya sok berapa tahun teman-teman bisa ngejawab itu, ya monggo itu pasti teman-teman masing-masing. Tapi kalau menurut saya jawaban si senior saya ketika SMA itu jawaban emang benar-benar jawaban benar gitu. Tersadarnya saya kenapa kemarin ya ada masalah di perusahaan kita kemarin itu satu hal yang sebenarnya nggak perlu dibuka ke umum, tapi terbuka juga di umum. Bukan dalam artian nutup-nutupin keborokan di perusahaan atau seperti apa, tapi yang namanya pemimpin itu sosok yang membenarkan, tapi dengan ya cukup. Pokoknya mah orang lain nggak perlu tahu beres. Itu aja. Nanti si Praditya atur nuhun pisan di ini PM alamat PM alamatnya. Oh iya siap Kang, makasih banyak Kang. Iya bro, Seven Habit bagus tuh bukunya, recommended banget serius. Saya nanti baca-baca aja. Makasih banyak Kang, sekali lagi Kang. Oke, thank you buat Kang Prianggi dan Bro Pradit ya. Jadi buat mungkin nanti Bro Pradit boleh setelah baca dihatamin, bisa dibuat juga reviewnya, dan juga mungkin ketika udah paham boleh open ini juga ya. Maksudnya jadi open discuss juga terkait buku Seven Habits ini, bagus banget serius. Itu buat ilmu self development ataupun ilmu leadership itu ataupun karakteristik gitu ya, karakter diri itu bagus banget Seven Habits ya. Jadi recommended banget lah buat teman-teman baca. Jadi mungkin tadi juga materi-materi yang disampaikan sama Kang Prianggi secara tidak langsung juga itu bagian dari Seven Habits juga tuh gitu kan. Termasuk bangun pagi. Karena ini sedikit bocornya teman-teman. Kang Prianggi ini yang emang saya tahu itu dulu meskipun begadang malam tapi pagi-pagi tuh udah standby tuh. Itu yang saya salut sih. Najongan barudak. Ya, meskipun itu malam rapat lanjut ya himpunan angkatan sampai tengah malam, tapi itu pagi tuh udah standby lagi, itu luar biasa nih. Dan pokoknya mah angkatan bilang si Kaang gandeng wae suki-suki. Salut lah. Itu maksudnya yang saya lihat mungkin ketika doi bisa keterima di Pertamina
saya sih nggak heran ya dengan karakter Doi seperti apa, emang worth it lah untuk bisa berkarir ke ranah seperti itu. Dan mungkin ini juga sedikit sedikit flashback juga ya, mungkin karena saya sama Kang Prianggi ini punya karakteristik leadership yang emang sedikit berbeda, tapi akhirnya kita punya satu momentum di mana bisa ngeklik juga ya bro ya, ketika kita punya masing-masing cara dalam memimpin, tapi ketika intinya dikomunikasikan, bener nggak sih? Ya itu, makanya orang ngejelasin masalah leadership ini karena kita dulu tuh maksain yang sebenarnya harus kita jalani, tapi kita maksain, tapi kita lompatin gitu. Intinya apa? Belum ada chemistry sebenarnya. Belum ada chemistry. Ngobrol kita belum nyambung, itu aja sebenarnya itu. Tapi akhirnya ada satu momen yang dimana adanya kita, yaitu tadi bro, sama-sama menurunkan ego, sama-sama menurunkan idealisme, sama-sama mau membangun komunikasi yang akhirnya bisa terjalin gitu kan. Intinya apa ya, sering bareng-bareng gitu. Betul. Itu aja. Nah jadi buat teman-teman, ini kita yang ngobrol juga based on experience juga. Mungkin juga di sini adik-adik juga pada dasarnya leadership itu mau itu di kuliah ataupun di dunia kerja itu pasti insya Allah akan sama. Tinggal kitanya aja ketika kita mau lebih matang di dunia kerja ya teman-teman harus bisa mempersiapkan ini sedini mungkin dan secepat mungkin kalau bisa. Kalau misalnya ini ada pertanyaan juga sih ya, ini mungkin jadi ada bersinggungan dan pertanyaan yang masuk. Kapan sih Kang leadership itu perlu dibentuk? Ya dari sekarang kalau bisa, malam ini gitu kan. Iya. Jangan sampai kita nunggu dikasih ujian berat baru berubah gitu kan. Kan terkadang ada orang kayak gitu ya bro. Dikasih ujian berat, karek sadar. Wah, orang teh terbalik selama ada dikasih ujian-ujian kecil masih ngeremehin. Kalem lah, masih bisa diatasin gitu. Intinya gini, saya nambahin aja. Pepatah Sunda bilang kan melak cabai mau jadi bonteng, ya kan ya? Nanam cabai itu nggak akan tumbuhnya mentimun gitu ya. Teman-teman sekarang tuh udah tahu apa sih namanya, ini HP warnanya hitam gitu kan ya. Ini baju saya warna belang-belang gitu. Udah tahu mana yang baik, mana yang benar. Terserah kapan teman-teman mau berubah ya gimana teman-teman sendiri gitu. Motivasinya dari apa? Cari sendiri motivasinya seperti apa, entah dari keluarga, entah dari teman-teman punya cita-cita ke depan mau seperti apa, itu gimana teman-teman sebenarnya mah. Dunia udah canggih sekarang mah, tinggal googling atau segala macam, kiat-kiat belajar bla 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 bla, atau di YouTube cara memotivasi diri. Mario Teguh tuh saya dulu tuh sering down baca Mario Teguh gitu kan ya, atau masalah lagi kadang-kadang tuh ibadah lagi kurang, baca Ustadz Hanan, ngeliatin YouTube Ustadz Hanan. Banyak sebenarnya media, gimana teman-temannya aja. Dari sekarang berubahnya kalau memang mau lebih baik, itu aja. Oke, mantap bro, thank you banget nih. Oke, mungkin ini ada satu last question ya teman-teman sebelum kita akhiri. Karena kalau dilanjutin ini banyak banget bro, serius. Jadi nanti next mungkin teman-teman kalau emang lebih pengen tahu leadership ataupun pengen tahu Pertamina dan Kang Prianggi, boleh chat langsung, mungkin bersedia ya bro ya, meskipun nggak 24 jam. Karena kita ngeliat ini masih pakai kemeja kerja, nih, kayaknya baru karena pulang kerja ya. Ya, tadi orang mau pakai polo, kalau istri pakai yang rada bagus, satu jangan malu-maluin gitu katanya. Oke Kang, ini gila ya, saya coba pilih dulu satu pertanyaan untuk di akhir. Nah mungkin inilah Kang, sedikit sharing pengalaman dong tentang pertama kali kerja di Pertamina sampai sekarang, apa yang dirasakan khususnya ketika ada karakteristik leadership ini Kang? Pertama kali saya masuk Pertamina ke lapangan, terus saya iseng nanya ke yang kerja, Pak mau ngapain? Pak lagi ngapain? Terus beliau jawab dengan nada tinggi kayak gini, ya lagi kerja lah, masa lagi main-main gitu. Ambil hikmahnya apa? Intinya yang saya bilang tadi gitu ya, kalau belum dekat-dekat banget sama ke orang, ya jangan pernah sok-sok kenal juga gitu. Terus juga
saya sendiri di angkatan saya juga, saya nggak pernah mau merintahin angkatan saya kalau saya belum pernah ngobrol panjang lebar sama dia. Intinya apa? Oh iya, salah satu saya di sini juga, yang namanya di Indramayu sini, di Balongan ini, yang namanya warga lokal itu kuat gitu. Intinya apa? Setiap pekerjaan sipil itu kan rata-rata buruh kasar yang kerjanya tuh ya. Buruh kasar biasanya orang-orang yang di sini tuh rata-rata orang-orang buruh kasar untuk pekerjaan sipil. Kadang-kadang tuh minta ke pengawas seperti saya tuh kerjaan, istilahnya minta jatah kerjaan gitu, minta jatah kerjaan, datangi ke saya. Yang dulu sebelum orang-orang sebelum saya juga pernah mengalami seperti yang saya alami. Ngalamin hal seperti apa? Yang namanya dibalok, pakai balok 5/7 tuh ya benar-benar dibalok 5/7 sampai helm pecah gitu sama orang warga lokal. Terus juga yang namanya pengawas kayak saya dicekek di lapangan tuh udah biasa gitu. Nah, cuman ya itu tadi ya yang anggota saya tadi bilang. Terus pas saya pindah ke sini, kan di sini kan ada rumah dinas kan ya. Rumah dinas ini kan memang mepet sama warga lokal juga. Saya ngobrol-ngobrol sama si Paramid Pak Irwan itu tadi, anggota saya. Dia nanya, Kang mau tinggal di mana? Tinggal di rumah dinas aja lah, di komplek, kata saya itu. Loh, kenapa? Nanti tuh didatengin orang, lu minta kerjaan. Nanti ribut lah, segala macam, diserang atau kayak gimana gitu. Saya tetap bersikukuh mau di sini gitu. Sampai beliau bilang tuh, saya nggak ngerti jalan pikiran Mas Anggi seperti apa, saya cukup geleng-geleng aja ke Mas Anggi gitu kan ya. Karena dia udah khawatir gitu saya diapa-apain. Pertama kali saya datang ke sini, masuk komplek, yang saya lakuin apa? Yang saya lakuin, ya biasanya disebutnya preman-preman lokal lah ya. Preman lokal itu biasanya nongkrongnya di pos jaga security justru di pos jaga security. Yang saya lakuin apa? Saya datang bawa gorengan, bawa minuman, Pak. Gorengan dulu Pak, saya tuh. Kenalin Pak Anggi. Oh iya, Mas Anggi ya, sipil ya. Nanti banyak proyek kan ya saya minta ya gitu. Nah itulah gitu kan ya. Wajar apa sih udah terbiasa mereka minta kerjaan seperti itu. Akhirnya di sana saya jelaskan, Pak, saya itu ibarat saya di atas tuh saya dimarahin, di bawah juga saya kadang ditekan. Di sana saya jelasin bahwa proses untuk ikutan kerja itu enggak bisa apa sih namanya, bisa Bapak datang ke sini. Akhirnya gimana caranya? Saya punya vendor, saya arahkan dianya. Bapak kalau mau minta kerjaan jangan ke saya Pak, karena saya nggak bisa nentuin. Karena kalau saya nentuin, saya yang kena perusahaan saya bakal dipindah. Kan kayak kemarin-kemarin juga kan dipindah Pak gitu. Nah ini Pak ke sini gitu. Akhirnya apa? Intinya apa? Mereka tuh cukup komunikasi aja, butuh pemahaman gitu. Kalau teman-teman di dunia kerja, teman-teman sok-sokan petantang, petendeng, datang ke wilayah orang, terus sok-sokan kayak penjajah, bakal disebut benar-benar penjajah gitu. Intinya apa? Deketin dulu orang-orang yang sebenarnya udah ada di sana, kita itu numpang di sini. Nyari uang di sini tuh apa sih namanya? Ya numpang sesuap nasi di sini tuh gitu. Kulo nuwun dulu, permisi dulu, punten dulu, itu aja sih pengalaman saya pertama kali kerja di sini itu seperti apa. Sekarang kayak gimana? Ya aman gitu. Kalau saya ada apa-apa juga, Mas Anggi gitu. Nanti kalau ada apa-apa, kabarin saya gitu. Woi, mantap boy. Benar gitu. Sumpah. Punya bodyguard. Gitu. Gara-gara apa? Kadang-kadang saya kasih gorengan, hanya sebungkus gorengan ya. Cara memang juga kan saya kan dijelasin tuh, kalau Bapak mau minta kerjaan tuh ke Bapak ini gitu. Gitu kan ya, ke vendor. Sama saya dijelasin gitu. Ya terbuka apa adanya aja gitu. Akhirnya mereka paham bahwa posisi saya seperti apa dan posisi dia seperti apa, dianya paham gitu kan ya. Mau neken saya juga, Bapak mau neken saya, mau gebukin saya juga nggak akan bisa gitu, karena dia udah paham ya udah gitu. Oke, mantap bro, luar biasa. Teman-teman, ini ilmu yang nggak akan pernah kalian dapatkan selama kalian kuliah di perguruan tinggi. Dalam artian nggak akan pernah kalian dapatkan di kelas. Ya ini hanya ilmu lapangan, ilmu pengalaman, ilmu langsung dari praktisi. Bahwa di dunia kerja itu hal seperti ini tuh terkadang perlu kita pikirkan. Meskipun ini hal sepele ya. Ini mungkin banyak orang nggak mau mikir ini, tapi ini bagian dari kunci dalam menentukan karir kita ke depan. Benar nggak bro? Rata-rata orang tuh kalau diamukin warga lokal, preman lokal, nanti laporin polisi. Dikit-dikit pakai cara pintas doang ya. Nggak akan berhasil. Yang ada kalian nanti dikejar-kejar, di demo, wah makin ribet gitu. Itu aja sih masukan dari saya.
ya perlahan ditangkap sih sebenarnya kesimpulan dari materi ini adalah tadi cerita tadi bro. Sederhananya. Singkat, padat, jelas. Di mana leadership di sini adalah ya tadi ya, kita nggak menyepelekan hal yang kecil gini. Kita berbicara dengan siapa, tapi kita harus tahu juga bisa memposisikan jadi dia kayak gimana, dan kita juga harus bisa mendelivering value dengan baik ya. Karena bagaimanapun segala sesuatunya hanya dengan ngobrol ya. Benar gak sih? Oh dia kayaknya lagi ngobrol sama istri. Lagi ngobrol sama istri di mute. Malu kedengar. Maaf teman-teman ya, sedikit disensor ya. Itu bahasa-bahasa antara suami dan istri kayaknya. Oke, thank you bro. Nggak terasa nih ya, udah 1 jam setengah. Kita berkumpul bareng-bareng di Ayo Belajar bareng Himas di episode ke-8 ini. Tadi juga teman-teman udah mendengar langsung paparan tentang ilmu terkait leadership dari company yang seperti apa, di dunia kerja kayak gimana, mempersiapkannya di usia muda seperti apa, dan juga hal-hal yang emang selama ini dirasakan secara pribadi, baik itu faktor internal maupun eksternalnya, teman-teman. Nah, mungkin nanti ketika ada yang masih penasaran dengan Kang Prianggi, bukan chat yang aneh-aneh ya, itu ada istrinya tuh di belakangnya tuh kayaknya, di depan sorry. Kayaknya nungguin. Itu karena istrinya masih kakak kelas kalian juga ya. Angkatan berapa sih? 13? 14? Oh iya. 2013 ya. Jadi istrinya masih kakak kelas kalian juga, itu sipil KS juga 2013. Nah, jadi nanti buat kalian yang emang pengen ngobrol lebih sama Kang Prianggi terkait Kang gimana cara kerja di Pertamina EP, terus juga tips and triknya ataupun ilmu-ilmu lain, silahkan boleh PM langsung, baik itu via WA ataupun via Instagram ke Kang Prianggi gitu. Oke bro, sebelum ditutup boleh dong closing statement buat adik-adik kita. Udah dari tadi closing statement lagi. Kasih yang lain dong, arahan belum lah, itu belum closing statement bro. Intinya saya makasih teman-teman udah mau ikutan acara seperti ini. Di zaman saya tuh nggak ada hal seperti ini. Di masa pandemi kayak gini, jangan jadinya pasif, tetap harus aktif. Apa yang bisa kalian lakuin, ya lakuin gitu. Untuk perbaikan diri maupun untuk keluarga kalian. Yang pasti mah pesannya satu di kehidupan saya tuh jangan pernah ninggalin keluarga, itu aja. Karena saya masuk Pertamina ini salah satunya karena saya alasan keluarga. Dari itu banyak mungkin teman-teman bakal ngikutin webinar-webinar lagi. Intinya salah satunya ya jangan pernah mau hidup itu pilihan kalian. Kalian mau baik, yaitu pilihan kalian. Kalian mau lebih baik, yaitu pilihan kalian. Jadilah orang yang selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain, itu pesan dari ayah saya. Kalaupun emang kalian nggak mau selangkah lebih maju dari teman-teman kalian suatu waktu bakal ngerasain, nah orang tengah lakukan eta hukul sih dari orang cukup. Nuhun. Udah diundang, atau juga dari Hayu Belajar, makasih juga Himas, makasih juga Kahim, makasih juga teman-teman ini semua angkatan. Itu aja, makasih juga. Oh iya, ini tip aja Him, doain Kang Ibu Kamilda. Aja cukup. Udah mau sharing dan juga memaparkan ke teman-teman. Buat teman-teman jangan pernah bosan. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Prianggi tadi bisa menjadi amal jariah buat antum bro. Bisa menjadi sebuah pelajaran juga buat teman-teman semuanya biar bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Thank you banget dan mohon maaf dari saya pribadi ya nggak bisa membacakan semua pertanyaannya. Semoga nanti di lain kesempatan, kalau tadi kan Kang Prianggi bilang semoga nanti bisa bersilaturahmi secara tatap muka lah ya, secara offline. Karena bagaimanapun tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan dari offline dibanding online. Ya online ini hanya bagian dari ikhtiar ketika ada hal yang memang unpredictable ya. Tapi insya Allah tujuannya masih tetap sama, niatnya masih tetap baik juga. Itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Himas, teman-teman sipil, teman-teman panitia yang
udah selalu istiqomah menyelenggarakan event ini udah masuk ke pertemuan ke-8. Insya Allah masih ada 12 pertemuan lagi yang akan kita selesaikan, tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga bisa menjadi bahan dan juga hal-hal yang bisa membuat kalian jadi lebih baik lagi. Oke, saya tadi udah sempat bilang ke panitia, saya minta feedback-nya. Dalam artian feedback di sini, kalian butuh materi apalagi khususnya untuk di bulan-bulan selanjutnya, biar saya coba bantu dan saya coba sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi sama Teteh MC. Mangga, Teh. Terima kasih kepada Kang Anggia sebagai moderator dan juga Kang Priyanggi sebagai narasumber yang sudah membagikan ilmunya dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Dari materi yang udah Kang Priyanggi sampaikan, kita bisa simpulkan bahwa seorang leader itu pada dasarnya harus bisa mengarahkan anggotanya, memfasilitasi sebagai tempat diskusi bersama, menggerakkan anggotanya untuk melakukan suatu pekerjaan, dan seorang leader harus bisa memberi motivasi untuk mencapai suatu tujuan dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi itu hanya sebuah teori. Hal itu bisa dikatakan benar atau salah karena kondisi dan karakter seseorang itu berbeda-beda. Intinya, leadership itu adalah proses perubahan kita melihat, memahami, dan merasakan demi perbaikan diri dan lingkungan sendiri. Sebelum acara diakhiri, ada sesi dokumentasi. Jadi, kepada para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke, teman-teman, sebelum masuk sesi dokumentasi, mohon maaf saya potong, kita berdoa dulu ya. Iya. Untuk Boleh. kakak kita yang emang baru saja hari ini ditinggal oleh ibunda tercinta. Jadi kita doakan bersama-sama, kita berdoa dulu bareng-bareng agar almarhumah diterima amal ibadahnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Oke, teman-teman, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Doa tidak pernah selesai, jadi kakak kita baru saja kehilangan ibunda ya, tadi Kang Wildan, Kaang 2009, teman-teman ya. Seperti itu. Mangga Teh, dilanjutkan kembali. Oh iya. Kepada Alfi, udah siap, Vi? Buat Teh Mela, boleh ikut foto bareng Teh Kang Priyanggi. Weh, udah halal. Kan sama-sama sipil. Kamu mau foto bareng? Oke, kita bakal ngadain 3 kali sesi foto. Yang pertama ya, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Hayu Belajar Bareng Himas episode 8 kali ini. Saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat serta ilmu dan wawasan yang baru mengenai dunia keteknik sipilan, terutama mengenai leadership di dunia kerja. Mengingatkan kembali kepada para peserta untuk wajib mengisi absen di link yang sudah dikirimkan di WhatsApp group dan set Zoom karena untuk pendataan e-sertifikat. Selain itu, peserta diharapkan untuk mereview materi yang didapatkan dari Hayu Belajar Bareng Himas episode 8 kali ini dengan template yang sudah dikirimkan di WhatsApp group. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.